Perkenalkan, nama saya Linda Astika dari kelas 3C PGSD dengan nomor NPM 5019120. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses suatu pendidikan di sekolah, seperti ruang, buku, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, sedangkan pengertian prasarana itu sendiri, semua perangkat pelengkap dasar yang secara langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Nah, adapun tujuan manajemen sekolah dasar, yaitu secara umum, tujuan manajemen sekolah dasar adalah memberi layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan suatu pendidikan yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Febrianto dari kelas 3C PGSD NPM 5019103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Agar tercapainya tujuan manajemen perlengkapan pendidikan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perlengkapan di sekolah. Adapun prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekohesifan. Baik, saya akan menjelaskan prinsip yang pertama, yaitu prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen perlengkapan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas di sekolah dalam keadaan siap pakai. Oleh karena itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil apabila semua fasilitas di sekolah selalu siap dipakai setiap saat dan setiap seorang personel memerlukannya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berarti bahwa semua pemakaian fasilitas dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat mengurangi pemborosan. Maka perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknik pemakaian dan juga pemeliharaannya. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga, yaitu prinsip administratif. Prinsip administratif artinya semua perilaku perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya harus memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, serta pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Di Indonesia, tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang besar dan juga maju. Oleh karena besar, sarana dan prasarananya sangat banyak sehingga manajemen melibatkan banyak orang. Bila mana hal itu terjadi, maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan. Prinsip kekohesifan artinya manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerjasama yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang telah terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun antara satu dengan yang lain harus selalu bekerja sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sarana pendidikan. Sarana pendidikan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu habis tidaknya saat dipakai. Kedua,
bergerak tidaknya saat digunakan. Yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Baiklah, saya akan menjelaskan sarana yang pertama, yaitu habis tidaknya saat dipakai. Habis tidaknya saat dipakai dibagi menjadi dua, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan juga sarana pendidikan yang tahan lama. Baiklah, saya akan menjelaskan sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai yaitu segala bahan atau alat yang digunakan bisa habis dalam jangka waktu pendek. Contoh, kapur tulis dan juga bahan-bahan kimia yang digunakan saat praktek guru dan siswa dan juga sebagainya. Dan yang kedua yaitu prasarana yang tahan lama. Prasarana pendidikan yang tahan lama adalah bahan serta alat yang digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Contoh, kursi, bangku, papan tulis, atlas, globe, dan peralatan olahraga dan juga sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan sarana pendidikan yang kedua, yaitu sarana yang ditinjau dari bergerak atau tidaknya saat digunakan. Ada dua jenis sarana yang digunakan, yaitu ada jenis yang bergerak dan juga jenis yang tidak bergerak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang dapat dipindahkan atau digerakkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Contoh, lemari, arsip, bangku sekolah, meja, dan sebagainya. Dan sarana yang kedua yaitu sarana yang tidak dapat bergerak. Sarana yang tidak dapat bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak dapat digerak atau tidak bisa digerakkan atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya, saluran dan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Saya akan menjelaskan sarana yang ketiga, yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar di sini ada 3 jenis hubungan. Yang pertama yaitu alat pelajaran yaitu alat peraga dan juga media. Alat pengajar yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Contoh, buku, pena, pensil, dan juga alat tulis lainnya. Dan yang kedua yaitu alat peraga. Alat peraga yaitu alat pembantu dalam proses belajar mengajar seperti benda-benda ataupun contoh lainnya yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu media. Media digunakan saat proses belajar mengajar, yaitu dapat memudahkan para pengajar untuk mengajarkan kepada anak-anak dengan menggunakan media. Contoh, dalam pembelajaran tentang peta, maka seorang guru akan menggunakan peta untuk dalam proses pembelajarannya. Adapun prasarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar diklarifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu prasarana pendidikan yang digunakan secara langsung untuk proses belajar mengajar. Contoh seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, dan juga ruang laboratorium. Dan yang kedua yaitu prasarana yang keberadaannya tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misal atau contoh, ruang kantor, kantin, kamar kecil, tempat parkir, ruang guru, ruang kesehatan, dan sebagainya yang dapat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Nama saya Eliza Rana Vesi, MPM 5019205 dari kelompok 7 akan menjelaskan sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah sarana. Sarana yang dimaksud di sini adalah seperti papan tulis, spidol, penggaris yang sering digunakan guru untuk mengajar di dalam kelas.
Kedua yaitu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran di sini seperti kita menggunakan proyektor untuk menampilkan video dari PowerPoint. Kemudian yaitu buku. Buku yang digunakan harus sesuai lah dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah tempat mengajar. Kemudian buku-buku juga harus diteliti, diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya, dan kita juga harus meneliti isi bukunya terlebih dahulu sebelum kita memberikan materi tersebut kepada siswa. Kemudian selain buku, dapat juga menggali informasi-informasi lainnya dari website, jurnal, koran, ataupun majalah. Kemudian yang akan dibahas yaitu adalah ketentuan mengenai sarana dan prasarana yang sudah diatur dalam standarnya. Yang pertama yaitu adalah ruang kelas. Ruang kelas itu berfungsi untuk memberikan tempat guru, memberikan teori, juga sebagai tempat guru praktek. Kemudian yaitu adalah ruang kelas minimum itu berisi 25 sampai 28 peserta didik. Karena jika terlalu banyak itu akan mengurangi kenyamanan peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian yaitu adalah perabotan. Perabotan yang dimaksud adalah seperti bangku, kursi, papan tulis. Dan perabotan ini juga memiliki standar dan kekuatan. Karena jika alat-alat yang ada di dalam kelas itu tidak sesuai dengan standar, jika nanti rusak tiba-tiba itu akan mengakibatkan adanya cedera siswa yang di dalam kelas, dan itu sangat-sangat tidak boleh terjadi. Dan biasanya di kelas juga ada lemari buku atau seperti untuk menyimpan buku cetak atau buku pembelajaran siswa yang tidak boleh dibawa pulang. Kemudian seperti ada rak sepatu. Rak sepatu itu biasanya terdapat di luar kelas. Kemudian alat-alat peraga pendidikan. Alat-alat peraga pendidikan ini seperti yang tersedia di laboratorium seperti tengkorak, bola dunia. Kemudian yaitu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang di sini adalah yang sering sekali kita temukan yaitu adalah proyektor untuk menampilkan PowerPoint, dan media ini adalah yang paling sering digunakan dalam memudahkan guru untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Dan perlengkapan lainnya itu seperti alat-alat untuk olahraga seperti bola, apalagi net dan sebagainya.